Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis di depan kelasmu. Menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti marah, namun segala maaf kau beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Sofia dari SMA Negeri 6 Rahim. Di sini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran PPL 1 PPG tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Adri Faldo, Aji Iqbal, Akila, Ananda, mengenai tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Nah, ada yang bisa menjelaskan tentang meniti hidup dengan kemuliaan? Ya. Sebuah ungkapan yang bermakna ajakan untuk hidup secara mulia atau secara mati syahid. Jelaskan tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Oke, ada lagi siapa? Ya, Rangga, coba Rangga. Ya, apa yang kamu tahu tentang mulia? Berbaik hati, Berbaik hati, apa lagi? terus sabar itu, Sabar. sabar, terus berbuat baik. Berprasangka baik. Baik itu yang pertama dengan Allah, ya. Baik itu dengan orang tua atau mungkin disebut dengan makhluk hidup, ya, yaitu orang tua, kakak adik, teman, ya. Nah, jadi istilahnya kita jangan berpikir negatif dulu, ya. Kita boleh melaksanakan hipotesa sementara observasi dengan itu. Jadi saya harapkan kalian memperhatikan betul apa yang ditampilkan di video, karena ini akan ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang kontrol diri, ya. Jadi saya harapkan kalian bisa memperhatikannya dengan baik, ya. Kamu sudah lupa pelajaran agama? Ayo kita kembali ke kelas. Jadi kalian sudah melihat video yang sudah ditampilkan. Apa yang dijelaskan di dalam videonya? Lagi apa? Artinya itu adalah pengendalian diri. Nah, yang kedua itu ada prasangka baik atau bisa disebut dengan husnuzon. Nah, jadi kita dalam kehidupan harus berprasangka baik. Kemudian ada lagi persaudaraan, yaitu apa? Ukhuwah. Nah, sekarang siapa yang bisa menyontohkan mengenai yang ketiga itu dalam kehidupan sehari-hari? Pengendalian diri, kontrol diri apa tuh? Coba. Diremehkan, Ya. sabar itu. Sabar, jika diremehkan harus sabar, ya. Kemudian kalau untuk berprasangka baik gimana? Tidak boleh berujar. Jadi kita akan diskusi nanti mengenai topik kita tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dengan 10, ya. Kita menganalisis ayat tersebut secara berkelompok. Oke, di sini Ibu kasih LKPD-nya, ya. Untuk kalian bisa mengisi tugas-tugasnya nanti. Ya, silakan diskusi. Oke, waktunya. Yo. Taruh semuanya di atas.
sini saya akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihmuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari Kuba dari kelompok 1 ingin menganalisiskan dari surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu menurut pandangan kami berdasarkan surat Al-Hujurat kita diperintahkan menjauhi yang namanya prasangka, yang ini prasangka buruk. Dan kita harus selalu prasangka baik atau dikenal dengan positif thinking. Dan juga dalam bahasa Arab husnuzan, yang artinya setiap orang berpikir positif terhadap orang lain. Kemudian jika kita selalu mengunjung bagian yang lain, maka hanya kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Pasti kita merasa jijik. Jadi janganlah kita mencoba untuk mengunjung orang lain. Bertakwalah kita, sesungguhnya Allah Maha Menerima Taubat, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari temannya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Ya. Sebutkan nama dan kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sosan Gaulianti dari kelompok 5. Ingin bertanya pada kelompok 1. Berdasarkan pandangan kalian di dalam ayat tersebut, jauhilah banyak dari prasangka, karena prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan menurut pandangan kalian, kita harus berprasangka baik. Tolong berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Salsabila ya, dari kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Nafisa Salsabila dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Contoh prasangka baik itu seperti jangan suudzon jika ada berita yang belum tentu kebenarannya, itu jangan asal percaya. Terus kita tuh coba tanya sama orang yang bersangkutan biar nggak terjadi salah paham. Bisa diterima? Terima kasih. Oke, berikut. Untuk pembahasan kita hari ini, ya alhamdulillah diskusi kita berjalan dengan baik ya. Dimana kalian juga ada respon dalam proses. Baik, kita sudah selesai diskusi kita. Alhamdulillah diskusi kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dalam diskusi ini nanti kalian mendapatkan manfaat ya, kemudian melaksanakan atau mengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kita menjelaskan tentang pengendalian diri, kemudian kita membahas tentang prasangka baik, kemudian kita juga tadi membahas tentang husnuzon. Salah. Untuk diskusi kita hari ini kita beri aplaus dulu untuk kita. Ya, alhamdulillah dalam diskusi ini kalian semangat ya dalam pembelajaran.
dalam diskusi ini kalian dapat mengambil manfaat ya, hikmah dari pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu tentang pembelajaran pengendalian diri, ya, dimana di sini kalian harus bisa mengendalikan diri kalian, ya, jangan cepat marah, ya, kemudian jangan kalian itu merasa diri kalian itu yang paling benar, ya, jadi kalian harus bisa menjaga ego kalian mengenai pengendalian diri. Nah, kemudian di sini juga membahas tentang prasangka baik yang dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya. Maka kita harus menjauhi yang namanya prasangka buruk, ya. Dimana apabila kita melaksanakan atau mengerjakan atau melaksanakan yang namanya prasangka buruk, itu sama halnya kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Nanti kita jijik ya? Jijik dah? Iya. Nah, jadi jangan sampai apalagi kita melaksanakan yang namanya mengunjing, ya, menggibah. Jadi kita tidak boleh ya melakukan yang namanya gunjing atau gibah. Jadi kemudian yang terakhir itu ada yang namanya persaudaraan. Kita sesama umat muslim, kemudian negara Indonesia di mana kita harus melaksanakan yang namanya persaudaraan. Kita tidak boleh memilih yang namanya teman kita melihat rasnya, daerahnya, sukunya atau segala macam, ya. Jadi kita harus sama dan kita tidak boleh berselisih paham. Nah, kalau seandainya kita berselisih, maka kita harus segera meminta maaf. Oke, baik, mungkin ada poin-poin yang bisa dari Ananda sekalian untuk menjelaskan poin-poinnya, silahkan. Ya, dari surah Al-Hujurat ayat 12. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kaliza. Di sini saya akan menyimpulkan surat Al-Hujurat dari ayat 12. Di sini kita diperintahkan sebagai umat muslim untuk menjauhi prasangka buruk terhadap orang lain dan diperintahkan juga untuk selalu berprasangka baik kepada Allah dan ciptaannya, seperti teman-teman, keluarga, lingkungan, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Juga di poin kedua, kita tidak boleh mengunjing atau membicarakan kesalahan orang lain dengan mencari-cari kesalahan yang telah mereka perbuat. Karena itu sama saja dengan perumpamaan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Dan itu juga merupakan perbuatan yang tercela. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang bisa menyimpulkan Al-Hujurat ayat 10, silakan. Oke, silakan Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Judis Barokah. Saya di sini akan menyimpulkan surat Al-Hujurat ayat 10. Kita sebagai orang mukmin tidak boleh memilih teman dari suku, agama, ras maupun daerah. 2. Kita sebagai orang mukmin harus selalu bersaudara. Tidak boleh ada sampai perselisihan. Jika ada perselisihan, kita harus saling memaafkan. Baik, sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Adil, ya, kemudian Akila sudah menyimpulkan poin-poin yang ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 dan 10. Moga-moga dalam pembelajaran kita kali ini kalian mendapatkan manfaatnya dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan diri kita, egois, mudah marah, ya. Sedikit-sedikit kita emosi, mukul, ya. Kemudian juga terjadi nanti pembulian, jangan sampai terjadi. Kemudian saya harapkan kalian juga bisa berhusnuzon, ya. Kalian harus berprasangka baik dalam kejadian-kejadian yang kamu alami, baik itu musibah, ya, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada orang tua, misalkan balik sekolah nasi sambal tidak ada, ya. Nah, kamu langsung marah-marah. Ya, jangan. Kalian harus berprasangka baik. Mungkin orang tua kamu tidak sempat masak. Nah, apa yang kamu lakukan kalau kamu berprasangka baik? Yaitu apa? Ada inisiatif apa kalau seandainya nggak ada makanan di rumah? Iya. Atau kita sama suku, sama Padang, berteman semua, nggak mau berteman dengan kelompok Jawa. Nah, itu ya. Jadi kita ini satu,
persaudaraan itu sangat penting. Jika kalian itu berselisih, maka cepat-cepatlah kalian untuk berminta maaf. Supaya apa? Perselisihan itu selesai. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian tugas yang patokul yang sudah Ibu berikan ke kalian tadi, mohon dikumpul ya. Satu kelompok satu saja, silakan Ibu kumpulkan tugas-tugasnya. Nanti Ibu periksa. Terima kasih udah mengumpulkan tugasnya. Nah, untuk minggu depan kalian lihat ini, perhatikan. Ini ada ayat yang terpampang di depan ya. Ini masih kita membahas surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, di rumah saya minta untuk kalian membuat kaligrafi. Ya, kaligrafi dalam penulisan surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, jadi pembuatannya. Jadi saya harapkan untuk kalian minggu depan mengumpulkan surat Al-Hujurat ayat 12 tentang kaligrafi. Nah, kemudian kalian pelajari di rumah tentang ilmu tajwid, karena minggu depan kita akan membahas masalah tajwid dari ayat-ayat ini. Ya, bisa dipahami semua? Ada pertanyaan? Tidak, udah mengerti ya? Baik, kalau sudah, terima kasih semuanya sudah mengikuti pelajaran dengan baik.